sahabat TKJ, dalam video kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi access point, di mana pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan access point merek TP-Link tipe TLWA801ND. Nah, alat yang akan kita gunakan adalah yang pertama access point, yang kedua kabel LAN, yang ketiga komputer atau laptop yang nanti akan kita pakai dalam konfigurasi access point-nya. Nah, yang perlu dicatat adalah kita akan konfigurasi access point tanpa menggunakan internet. Jadi kita hanya untuk koneksi jaringan lokal saja. Langkah pertama, kita harus membuat topologi terlebih dahulu, yang mana nanti akan kita gunakan access point agar ada 3 buah laptop dan 2 buah HP yang nanti bisa saling terhubung dalam jaringan kita. Langsung saja kita mulai konfigurasinya. Yang pertama, kita hubungkan terlebih dahulu kabel LAN ke dalam laptop ataupun komputer yang akan kita pakai dalam konfigurasi access point-nya. Setelah secara fisik kabel LAN sudah terhubung, di Ethernet kita buat IP-nya menjadi otomatis, sehingga nanti akan mendapatkan IP secara otomatis. Setelah IP kita atur, berikutnya adalah kita lihat di bagian belakang access point kita, nanti ada keterangan untuk kita login ke dalam access point. Di sini tertulis http://tplinkap.net dengan username admin dan password admin. Pertama, kita hubungkan dulu kabel LAN-nya ke dalam access point yang tadi terhubung langsung ke komputer atau laptop kita. Berikutnya, kita hubungkan kabel power ke dalam access point-nya. Terus alatnya kita hidupkan melalui tombol power yang ada di belakang. Sampai nanti kita tunggu lampu indikator menjadi warna hijau semua. Setelah access point hidup, kita gunakan web browser atau Google Chrome di komputer yang tadi kita akan gunakan. Kemudian kita akses ke alamat sesuai dengan yang ada di belakang alat kita atau access point kita tadi, yaitu tplinkap.net. Ini tampilan awal dari alat kita. Jadi untuk masuk ke dalam access point, kita harus gunakan web browser ataupun Google Chrome dari laptop yang kita hubungkan ke access point tadi. Username kita isikan admin, kemudian passwordnya juga kita isikan admin. Kita klik login. Inilah tampilan awal dari access point kita. Yang pertama kita atur adalah di bagian operation mode. Kita pilih di sini access point, kemudian kita simpan. Berikutnya kita akan isikan di bagian network. Ini untuk IP LAN-nya atau yang menggunakan kabel. Kita isi dulu bagian statik. Kemudian IP-nya kita sesuaikan dengan topologi tadi, yaitu 192.168.10.253/24. Maksudnya adalah dengan subnet mask 255.255.255 dengan ujung 0. Berikutnya kita simpan. Setelah mengisikan IP, biasanya access point akan minta ataupun melakukan reboot atau restart dengan otomatis, sehingga kita tunggu prosesnya, kemudian alatnya akan hidup dengan sendirinya. Setelah access point-nya hidup kembali, tampilan awal akan menjadi IP yang tadi kita masukkan ke dalam network LAN-nya. Di sini tertulis 10.253. Username masih kita gunakan yang sama, yaitu admin.
dengan password admin. Berikutnya kita lanjutkan pengaturan di bagian wireless. Nah, di bagian inilah yang nanti akan kita gunakan untuk mengatur koneksi terhadap laptop dan juga HP yang terkoneksi secara wireless ataupun hotspot. Di sini ada SSID. Kita isikan misalnya TKJ Solution. SSID ini nanti yang tampil di bagian sini. Ya, di laptop ataupun di klien nanti akan nampil nama hotspot ataupun wireless kita. Di sini akan kita gunakan TKJ Solution. Kemudian kita simpan. Jangan lupa kita pilih sebelumnya di bagian enable, baru kita isikan SSID-nya. Berikutnya akan kita pasangkan password untuk hotspot kita di bagian menu wireless security. Kita pilih yang bagian WPA atau WPA2 personal, kemudian versionnya kita pilih yang WPA2 PSK. Nah, di bagian wireless password kita isikan password untuk hotspot kita. Misalkan kita isikan 123456778. Minimal password berisi 8 karakter ataupun 8 huruf. Bisa kombinasi angka, simbol, ataupun menggunakan huruf. Kemudian langsung kita simpan. Setelah tersimpan, berikutnya kita isikan di bagian DHCP. Di sini adalah agar kita memberikan IP secara otomatis kepada klien kita sesuai dengan topologi. HP dan laptop nanti akan mendapatkan IP secara DHCP atau otomatis. Jadi di laptop ataupun HP kita tidak perlu memasukkan IP address secara manual. Di bagian sini akan kita gunakan 5 IP saja. Kita batasi sesuai dengan banyaknya alat yang akan kita hubungkan, 3 laptop dan 2 HP. Jadi kita isikan hanya untuk 5 IP. Kita mulai dari 1 sampai dengan titik 5. Di bagian gateway otomatis akan terisi dengan IP access point, yaitu titik 253. Sedangkan DNS kita isikan yang sama. Ini di bagian gateway dan DNS kita isikan IP-nya sama dengan access point karena kita hanya koneksi lokal. Dengan kata lain, kita tidak bisa terhubung ke internet. Berikutnya kita simpan. Untuk menguji hasil konfigurasi access point kita pada laptop ataupun HP, bisa kita cari hotspot ataupun WiFi yang muncul. Di sini ada TKJ Solution. Seperti yang tadi kita isikan di bagian menu wireless, SSID kita isikan sama dengan yang tampil, yaitu TKJ Solution. Berikutnya kita masukkan password sesuai dengan wireless security yang tadi kita isi 1 sampai dengan 8. Di bagian sini bisa kita lihat properties. Di bagian bawah bisa kita cek IP address untuk laptop kita. Kita mendapatkan yaitu 10.2. Sesuai dengan tadi di bagian DHCP, kita isikan rentang IP 1 sampai 5. Artinya ada IP 1, 2, 3, 4, dan 5 yang bisa dipakai untuk laptop ataupun HP kita. Berikutnya kita coba koneksi untuk ke handphone. Untuk pengujian pada handphone, bisa kita hidupkan WiFi, kemudian kita cari SSID yang tadi sudah kita atur, yaitu TKJ Solution. Kemudian masukkan passwordnya, yaitu 123 sampai dengan 8. Kita hubungkan. Oke, kita sudah terhubung. Coba kita cek IP untuk handphone kita, yaitu 192.168.10.3. Sesuai dengan rentangnya
yang tadi kita isikan di DHCP access point, yaitu 1 sampai dengan 5. Sekarang laptop dan juga HP sudah saling terhubung ke access point, di mana untuk laptop tadi mendapatkan IP 10.2, sedangkan di HP mendapatkan IP 10.3. Berikutnya kita tes koneksi dari laptop menuju HP, yaitu dengan perintah ping spasi IP tujuan. IP tujuannya adalah HP 192.168.10.3. Di sini sudah ada reply TTL yang menandakan dari laptop sudah terhubung ke HP. Ataupun kita coba ping dari laptop menuju access point, yaitu 10.253. Sekarang laptop menuju access point sudah terhubung, dan juga laptop dari HP sudah saling terhubung. Berikutnya kita akan tambahkan alat yang nanti kita isikan IP-nya secara statis, yaitu satu buah komputer dan satu buah server web, yang mana komputernya kita isikan IP .252, sedangkan untuk web servernya kita isikan IP 10.254. Yang pertama, kita konfigurasikan untuk komputer terlebih dahulu dengan IP 10.252. Langsung saja kita isikan IP untuk komputernya. Di bagian Ethernet kita isikan IP secara manual, yaitu 192.168.10.252, subnet mask 255 dengan ujung 0. Berikutnya kita ping dari komputer tadi menuju ke HP, yaitu 192.168.10.3. Jawabannya reply TTL. Terus kita uji juga koneksi ke laptop, yaitu dengan IP 10.2. Nah, sampai titik ini komputer 1 sudah terhubung ke HP dan juga laptop melalui switch yang terhubung ke access point. Langkah berikutnya, kita coba akan koneksikan agar server web di sini bisa diakses oleh komputer, oleh HP, dan juga oleh laptop. Langsung saja kita hubungkan kabelnya menuju switch, terus kita isikan IP-nya untuk server kita. Dengan langkah yang sama, IP-nya kita isikan secara statik, yaitu 192.168.10.254 sesuai dengan topologi kita. Berikutnya kita uji koneksi dari web server kita menuju HP ataupun laptop. Jika sudah terhubung, maka laptop atau HP ini nanti bisa mengakses web server. Berikutnya kita uji koneksi dari web server menuju HP ataupun laptop yang sudah terkoneksi menggunakan access point tadi. Kita ping ke HP, yaitu 192.168.10.3. Jawaban reply dan TTL. Kemudian kita ping ke IP laptop, yaitu 192.168.10.2. Jawaban reply dan TTL. Demikianlah konfigurasi access point untuk koneksi laptop, HP, dan juga ditambahkan koneksi yang menggunakan kabel untuk komputer dan web server, sehingga bisa diakses oleh laptop dan HP tadi menggunakan access point. Kita berjumpa lagi dalam video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.